Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sober Asik. Kita ketemu lagi di podcast Bersinar miliknya BNN Kota Surabaya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih dari perwakilan sekolah di Surabaya di SMA Kemala Bayangkari. Siapakah dia? Kita tanya-tanya langsung ya. Halo Dek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, perkenalin namanya siapa Dek? Ya, nama saya Aditya Maulana. Iya. Untuk sekolah saya berasal dari SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Dan untuk sekarang saya menempati kelas 11, tepatnya untuk mengambil prodi atau jurusan IPA. Ya. Wow, jurusan IPA loh, nggak main-main loh. IPA itu salah satu terkait dengan obat-obatan juga ya, kesehatan. Iya, kesehatan. Nah, mau tahu gimana? Kita kulik lagi ya langsung ya. Aditya Maulana, panggilannya siapa? Di sekolah biasanya dipanggil Aditya, atau teman dekat biasanya manggil saya AM. Wow. Nama singkatan saya sendiri. Ya. Inisial, Iya. kayak ini ya, kena kriminal enggak ya? Enggak. Tapi lebih terkenal untuk AM ya. Iya. AM kelas 11. Punya hobi apa? Untuk hobi saya sebenarnya mengikuti ayah saya terkadang lebih suka memancing. Namun untuk olahraga saya lebih suka untuk badminton. Oh, Iya. hobinya badminton sama mancing. Tapi bukan mancing kerusuhan kan, Dek? Enggak dong. Mancing cewek-cewek? Aduh, enggak. Enggak apa-apa ya. Intinya di sini kita sharing aja terkait edukasi, terkait bagaimana sih kok bisa kepilih sih adik AM ya, saya panggil adik AM, bisa kepilih jadi duta anti narkoba. Iya. Bisa diceritain nggak dari awal perekrutan sampai adik bisa berdiri di sini? Untuk awal mulanya saya sendiri ditunjuk oleh wali kelas saya untuk sebagai perwakilan kelas yang selanjutnya dilanjutkan. Di sekolah saya setiap kelas memiliki perwakilannya sendiri-sendiri yang kemudian mengikuti tes segala macam dan mendapatkan penyuluhan dari Bu Tika sendiri. Waktu itu. Setelah melewati tes diputuskan yang lolos ada 5 putra dan 5 putri yang kemudian ke-10 finalis tersebut menjadi calon yang perwakilan duta anti narkoba tersebut. Yang selanjutnya juga akan ada dilakukan seperti tes wawancara, menjawab pertanyaan, fashion show dan lain sebagainya. Wow, sekarang mau tanya nih, dari kelas 10, 11, 12 jumlahnya berapa sih kalau boleh tahu sekolahnya? Untuk kelas saya sendiri dari kelas 10 sama seperti saya ada 6 jurusan IPA dan 3 jurusan IPS. Untuk kelas saya sendiri ada 5 jurusan IPA dan 3 jurusan IPS. Dan untuk kelas 12 ada 7 jurusan IPA dan 4 jurusan IPS. Oh, berarti ada kenaikan ya dari kelas 10, dari kelas 5. Di 11 itu ada IPA 5, kemudian di tahun ini ada kelas 10 sebanyak 6 kelas IPA. Wow, keren. Nah, terkait dengan data wilayah ini ada riwayatnya adik nih lahir di Garut, asli Garut ya? Iya, asli Garut. Yang Garut orang tua siapa, bapak atau ibu? Kedua orang tua saya kebetulan dari Garut. Oh, kok bisa pindah Surabaya? Ceritanya gimana? Ya, ayah saya waktu itu sewaktu saya masih kecil, tepatnya masih playgroup, memutuskan untuk merantau ke sini, mencoba mencari pekerjaan di sini. Oh gitu. Iya. Ayah dari mana kerjanya kalau boleh tahu? Ayah saya waktu dulu ikut saudara saya kerja di sebuah PT perusahaan Spring seperti itu, cuman untuk sekarang keluar dan memutuskan membuka wira swasta sendiri. Oh iya luar biasa loh, dari seorang pengusaha wira swasta bisa duduk di sini tuh kesempatan emas nggak sih? Iya, karena nggak semua bisa kesempatan punya podcast Bersinar ikut sama BNN Kota Surabaya. Nah, kalau boleh tahu nih rumahnya di mana Dek nih? Untuk rumah saya sendiri, kebetulan saya tinggal di Sidoarjo, tepatnya di daerah Waru. Kalau untuk lebih spesifiknya di Kampung Wedoro. Oh, Kampung Wedoro pusat sepatu ya? Iya, benar. Iya, pusat sepatu sandal. Iya, tapi ya, jauh nggak sih perjalanan jarak jauh dari sekolah ke rumah? Kalau diestimasikan kira-kira ada mungkin 10 kilometeran. Ya kurang lebih seperti itu. Ya untuk saya sendiri mungkin jauh ya. Karena jauh. Mungkin saya tidak terbiasa untuk perjalanan jauh juga gitu. Iya. Memang agak susah ya kalau apalagi macet kan daerah Jalan Ayani itu. Emang pengen cita-citain masuk ke Kemala Bayangkari atau gimana sih? Sebenarnya saya untuk SMA sendiri ingin itu ya masuk negeri ya, seperti umumnya. Ternyata semua pengen masuk negeri ya. Kemudian? Cuman ya karena untuk angkatan saya ada
beberapa perubahan untuk masuk ke SMA karena dengan nilai yang digabung dengan nilai kakak kelas dan sebagainya, akhirnya jadi nilai saya rada berkurang dan akhirnya tidak dapat diterima di negeri. Oh, waktu itu minta negeri di mana kalau boleh tahu? Kalau negeri sebenarnya saya inginnya di SMA N10. SMA 10 Surabaya. Iya, SMA N10 Surabaya. Iya. Kebetulan guru ngaji saya juga salah satu guru di situ. Iya. Oh gitu. Iya. Tapi tidak memupus harapan ya, kalau nggak keterima di negeri terus kemudian kita stres. Iya, masih ada harapan lain. Ya, itu berarti salah satu bentuk kita punya mental kuat adalah punya optimis diri. Benar. Ya, percaya diri. Karena apa? Kalau misalkan adik mungkin kalau nggak keterima di negeri bisa jadi frustasi. Iya, wah, benar. bahaya juga dari buat diri sendiri kan. Iya. Nah, kemudian kalau boleh tahu nih, adik di sini selain SD-nya di mana? Di Wedoro juga ya? Iya, SD-nya di SD Wedoro. Punya prestasi apa aja yang biasanya di waktu di SD dulu kalau boleh tahu? Kalau di SD sendiri saya mengikuti ekstrakurikuler karate. Jadi di sana ada sempat mengikuti beberapa kejuaraan yang yang salah satunya pernah yang saya ikuti dan saya menangkan itu kejuaraan karate tingkat pelajar se-Jawa Timur. Wow, dari kelas berapa itu kalau boleh tahu ada ikut karate itu? Untuk kelas karate, untuk mengikuti mulai karate itu dari kelas 3 SD. 3 SD? Iya. Wow, 3 SD sudah memang pengen niat atau dari arahan orang tua? Sebenarnya dari orang tua juga yang biar bisa jaga diri gitu. Oh gitu, mama atau papa? Sebenarnya lebih ke mama. Mama ya? Iya. Jadi mama yang ngarahin supaya bisa jaga diri. Punya adik berapa? Kalau adik nggak punya, cuman saya punya 2 kakak, dua-duanya perempuan. Oh, minimal menjaga anak perempuannya, istilahnya kakak-kakaknya ya, biar nggak ada ancaman kriminal dan lain-lain. Oke, bagus. Berarti memang dari SD sudah ikut karate ya, dan sudah punya berapa prestasi karate yang sudah diikuti? Untuk karate yang paling saya ingat itu yang juara 3 karate di se-Jawa Timur, tepatnya saya mengikuti kelas kata yang mana menampilkan beberapa jurus-jurus karate. Oh, itu ada eskulnya juga di SD atau di luar sekolah? Saya mengikutinya di SD dan kebetulan juga pernah menjadi perwakilan SD saya untuk mengikuti O2SN waktu itu. Wow, keren loh, hebat loh. Jadi karate sebagai bentuk ya mengisi kegiatan positif benar. Terus kemudian dari karate itu ada setelah lulus dari SD tuh masuk SMP. Ya, di SMP ada karate juga atau bagaimana? Di SMP kebetulan juga ada karate, cuman kalau disebutnya mungkin beda perguruannya gitu. Oh gitu, jadi ngulangi dari nol lagi. Kalau ngulangi dari nol sebenarnya pilihan masing-masing, cuman pelatih saya yang di SMP tuh menyarankan udah nggak apa-apa lanjutin aja gitu. Maksudnya tingkatan sabuknya dilanjutin aja gitu. Walaupun beda perguruan, nggak apa-apa ya kalau di karate ya. Untuk sebenarnya untuk kayak jurus-jurusnya atau bisa disebut kata ya dalam karate itu sama saja sebenarnya. Oh gitu. Terus kemudian ada kendala nggak sih selama pelatihan ikut karate dari awal sampai ikut kejuaraan ini? Iya. Untuk sebenarnya kendala itu kebetulan pelatih SMP saya itu lumayan cukup tegas dalam pelatihan. Jadi waktu di SMP itu kan saya yang awalnya di SD memilih kata, berpindah ke komite yang mana lebih ke arah perkelahian itu. Aduh, bener-bener duel ya, duel adu fisik ya. Dan pelatih saya memang memiliki tujuan yang memang anak-anaknya harus juara seperti itu. Jadi benar-benar dikasih pelatihan yang ya benar-benar cukup tegas gitu. Apalagi mendekati hari H pertandingan gitu. Oh gitu. Berarti memang karate itu niatnya memang untuk membasmi kejahatan ya, untuk melindungi diri sendiri, bukan untuk songong-songongan ya. Untuk membela diri. Iya, kalau songong-songongan ke laut aja katanya Rainda ya. Oke, selanjutnya nih, tadi kita bahas lagi terkait perekrutan duta anti narkoba dari kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12. Punya saingan gak sih waktu itu? Kalau sebenarnya lebih ke arah saingan yang saya anggap teman juga, teman seperjuangan lah dianggap seperti itu ya. Sama-sama kelas 11 ya? Iya, sama-sama kelas 11. Ada juga yang kelas 10. Saingan ya, sebenarnya saya anggap semuanya sama gitu. Tidak ada yang lebih, saya juga tidak ada yang lebih gitu. Semuanya sama-sama makan nasi. Jangan sampai makan daun rumput ya. Jadi saya anggap semuanya rata saja. Jadi saya optimis saja gitu. Optimis untuk menang, menjadi yang terbaik, jadi duta ya. Nah, dari
materi-materi yang disampaikan dari kompetensi itu apa saja sih yang dilalui prosesnya untuk menjadi duta anti narkoba itu sendiri? Untuk prosesnya kan saya menjalani beberapa tes dari sekolah. Tesnya apa aja tuh? Tesnya seperti pengetahuan dasar tentang sekolah saya sendiri, lalu yang dilanjutkan beberapa pertanyaan terkait narkoba seperti itu. Nah, narkoba berarti sudah paham ya narkoba ya? Ya sedikit-sedikit masih belajar juga. Terus kemudian dilanjutkan ada penyuluhan dari BNN sendiri yang berisikan materi tentang pengenalan narkoba lebih dalam lagi untuk beberapa peserta ya, seperti itu. Berapa hari itu? Untuk estimasi harinya kalau tidak salah penyuluhannya sendiri berlangsung selama 1 hari, lalu besoknya kemudian ada tes dan beberapa hari setelahnya diumumkan ke 10 finalis tersebut yang selanjutnya akan mengikuti tes wawancara dan sebagainya. Oh, banyak berarti. Jumlah dari yang mengikuti awal lolos seleksi itu ada berapa jumlah? Awal seleksi sekolah saya kebetulan itu setiap kelas diwajibkan mengirimkan perwakilan seperti itu, dan yang setiap kelasnya diwajibkan 1 putra dan 1 putri. Jadi kemungkinan adalah kurang lebih 60-an. 60-an ya. Dari 60 lolos ke 10. Iya. Wow. Berarti menggugurkan 50 orang langsung ya. Secara nggak langsung. Nah, dari perekrutan tadi, kompetensi apa yang menurut AM ini bisa menjadikan, oh ini aku kayaknya bisa nih melakukan ini semua. Yang sebenarnya itu. Di beberapa tes itu ada pertanyaan terkait apa sih langkah-langkah saya yang akan saya ambil untuk kedepannya, seperti itu. Kira-kira apa yang kemarin disampaikan itu? Jadi untuk pertanyaan itu sebenarnya saya juga mendalami dari penyuluhan dari BNN sendiri ya. Sebenarnya saya ingin ada program saya itu ingin mengundang orang yang atau korban penyalahgunaan narkoba yang ingin saya undang. Jadi biar mereka itu menceritakan pengalaman mereka gitu. Jadi agar yang siswa-siswa itu tidak terjerumus, mengerti bahayanya narkoba seperti apa, seperti itu. Oh gitu, itu salah satu bentuk program mengundang korban penyalahgunaan narkoba. Kalau selain itu apa saja untuk bagaimana mengedepankan supaya Kemala Bayangkari ini dikenal loh di seluruh warga masyarakat Surabaya itu seperti apa? Ini saya ingin itu membuat sebuah tim gitu, tim Satgas anti narkoba sendiri. Yang akan saya koordinasikan juga dengan wali kelas saya dan juga kepala sekolah yang akan dibantu beberapa guru saya. Cuman untuk seperti ini belum terlaksana karena masih keadaannya seperti itu, pandemi ya. Wah, karena pandemi jadinya agak tersendat ya untuk program kerjanya. Tapi punya duta anti narkoba ini ada berapa sih yang untuk struktur organisasinya di SMA sendiri? Untuk sekarang masih dari finalis yang sebelumnya itu, kan ada 2 yang lolos, 1 putra dan 1 putri. Ya sebenarnya baru 2 itu yang masih fixnya gitu. Oh, berarti masih belum berjenjang ya? Maksudnya belum ada namanya seksi yang mungkin lebih ke penyuluhannya atau lebih ke kesebayanya belum ada? Iya, belum. Masih terkendala. Berarti harus DAM nih yang bisa menyampaikan ini aspirasinya ke guru ya. Benar. Biasanya dari guru, pembinanya dari mana? Guru apa? Kalau pembina saya itu yang benar-benar membina saya itu ada guru bahasa Indonesia saya. Saya sebut namanya Pak Ismanu ya. Oh, Pak Ismanu. Halo Pak Ismanu. Ini ada muridnya. Iya. Beliau mengarahkan saya untuk datang seperti ini juga, Pak. Adalah arahan beliau. Saya juga diberi beberapa arahan kayak harus melakukan ini dan kedepannya bagaimana. Beliau yang mengarahkan semuanya terhadap saya. Dan itu sesuai dengan arahan beliau, ya dipermudah semuanya. Iya, benar. Nah, berarti selain dari duta anti narkoba ini banyak sekali yang sebenarnya sudah menjadi PR adik tugas tanggung jawab nanti ya di duta anti narkoba. Kira-kira dari duta anti narkoba ini periodenya berapa tahun sih untuk menjadi duta ini? Untuk spesifiknya saya juga belum tahu ya keputusan sekolah itu bagaimana. Oh, belum tahu ya. Masih baru ya? Iya, masih ini baru pertama sepertinya. Oh gitu, baru pertama kali launching duta anti narkoba. Berarti belum tahu sampai apakah nanti lulus jam kelas 12 ya? Apakah sudah berhenti atau bagaimana belum tahu ya? Belum tahu sama nggak sih sama OSIS? Kalau sepertinya untuk sama seperti OSIS, struktur organisasinya kemungkinan akan sama, cuman tugasnya saja yang mungkin berbeda. Oh, lebih spesifik ke P4GN ya? P4GN itu apa sih, Dek? Aduh, penyuluhan.
penyuluhan. Apalagi ya? Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Aduh, ya Allah. Harus dong, duta anti narkoba harus bisa ya. Tapi nggak apa-apa, kita nggak mau ngejudge ya. Tapi dari sini teman-teman Sober Asik bisa ngerti bahwa saya duta anti narkoba itu kompetensinya sangat banyak ya. Nah, selain itu juga punya namanya prestasi. Ini ada namanya prestasi peringkat 1 ya. Ini yang finalis tadi ya dari kompetensi. Yang kemarin ditanyakan yang bisa dari gagal dari 50 itu apa saja sih yang bisa menggugurkan dari teman-teman tadi pertanyaan-pertanyaan. Pernah nggak sih nanya-nanya sama teman-teman yang sudah gagal? Kebetulan saya ada beberapa teman saya yang 10 finalis tersebut saya tanya juga kesulitan mereka itu di mana sih waktu menjawab beberapa tes itu. Mereka kebanyakan itu kayak belum tahu gitu program kedepannya itu apa yang mau dilaksanakan juga seperti itu. Jadi memang masih belum ada gambaran ya kalau keterima jadi duta itu apa saja. Oh gitu. Selain itu apa saja? Kan banyak nih bermacam-macam, ada 5 cewek, ada 5 cowok kan. Selain itu kendalanya mereka apa? Kok bisa jadinya si Aditya nih yang kepilih gitu kan? Mungkin kendalanya itu kayak beberapa pengetahuan tentang narkoba juga saya sebenarnya juga belum paham betul. Ya itu sebenarnya pengetahuan baru lah bagi kita semua juga, bagi siswa-siswa di sana juga, yang mana pertanyaan-pertanyaan tersebut juga belum sepenuhnya bisa kami jawab benar gitu. Masih juga perlu banyak belajar ya. Iya, masih meraba juga. Ada nggak program lagi dari Ade Aditya untuk bagaimana program ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan? Misalkan nih korban penyalahguna, kira-kira mau koordinasi sama siapa? Kebetulan saya juga belum tahu jelasnya bagaimana ke depannya itu. Jadi mungkin saya akan meminta bantuan dari BNN juga. BNN lagi ya. Keren dong, BNN lagi untuk bagaimana cari korban penyalahguna gitu ya. Kami sih kerjasamanya sama dari panti rehabilitasi. Kita ada komponen masyarakat juga. Tapi nggak apa, nanti kita bisa tanya-tanya langsung. Kan BNN kan juga kita ada punya seksi P2M, ada seksi rehabilitasi dan seksi pemberantasan. Nah nanti bisa tanya-tanya nanti di sana. Bisa belajar juga saya ini. Boleh. Nah selain itu juga nih kita bahas masalah bagaimana sih Ade Aditya ini bisa sampai dengan menjadi duta anti narkoba. Kira-kira di keluarga itu yang membuat Ade Aditya itu bisa menjadi pede, menjadi optimis itu siapa yang faktor dari keluarga itu yang bisa menjadikan adik seperti ini? Sebenarnya pengalaman saya itu ya dari orang tua saya sendiri. Kebetulan kan orang tua saya wira swasta, lebih tepatnya membuka berjualan stand seperti itu. Jadi kan saya sering berkomunikasi dengan membantu orang tua saya, berkomunikasi dengan orang tua, juga berkomunikasi dengan pembeli-pembeli. Ya, jadi bisa lebih terbuka aja gitu. Lebih dekat mana, mama atau papa? Sebenarnya lebih dekat ke papa sih. Oh, lebih dekat ke papa ya. Kenapa kau pengen ke papa? Itu ya, mama marah-marah mulu kadang. Ibu-ibu ya, Hari Kartini loh kemarin udah ngucapin belum Hari Kartini? Sudah. Karena kalau yang cerewet itu justru lebih perhatian sebenarnya. Lebih sayang. Tapi posisinya ini papa ya, sosok figur seorang papa yang sangat dikagumi oleh Ade Aditya. Sosok profil papa seperti apa sih kalau boleh tahu? Papa saya sebenarnya, kita flashback ke belakang dulu ya, dari boleh. Bisa dibilang dari keluarga yang kurang mampu juga. Masuk di salah satu SD di daerah Garut, tepatnya. Namun dia alhamdulillah memiliki prestasi juga, tepatnya lebih menulis karangan ayah saya. Suka nulis ya, bikin cerpen gitu ya. Dilanjutkan SMP-nya itu pindah ke Bandung mengikuti saudara, pindah ke Bandung. Masih gemar dalam menulis cerpen atau menulis karangan-karangan segala macam. Juga diimbangi dengan ya badminton itu tadi, ayah saya juga gemar badminton gitu. Suka juara berarti ya? Iya, ayah saya waktu itu pernah menang beberapa kejuaraan badminton juga untuk tingkat sekolah. Waktu zaman sekolah dulu. Iya. Itu yang menjadi jadinya semakin inspirasi ya. Lebih faktornya kekuatan dominan ya. Kira-kira cita-citanya dia mau jadi apa sih cita-citanya? Sebenarnya saya cita-cita itu ya pada dasarnya sama seperti anak-anak pada umumnya umuran saya ya. Iya, kayak mungkin dokter seperti itu. Cuman untuk dokter, saya kurang sih sebenarnya. Kurang minat ya. Padahal IPA loh. Iya sih. Jadi mau jadi apa nih? Saya kayak lebih suka kayak membangun perusahaan sendiri sih, kayak mungkin pengusaha sendiri. Entrepreneur. Gitu. Pengen citanya menjadi entrepreneur. Nanti rencananya mau melanjutkan ke jenjang lebih tinggi atau bagaimana? Iya, untuk
rencana saya setelah lulus dari SMA ini ya pengen untuk kuliah ya. Kuliah di mana? Yang mau jadi incarannya ini? Kalau incaran yang deket-deket sini sih sebenarnya UNER. UNER. Ya. Mau ngambil apa rencana jurusannya? Pengennya sih Ilkom ya, ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi Iya. ya, wow. Cuma kalau sebenarnya mimpi dari kecil itu nggak tahu ya, dari SD ayah saya yang ngenalinnya kan di Bandung ya, saya ngenalinnya itu ITB, jadi ya pengennya ITB aja gitu. ITB. Iya, mimpi Karena itu. lebih dekat ya sama Iya, Garut ya. mimpinya sih ITB, itu. Teknologi Bandung ya. Iya. Jadi ada ini udah banyak terkait dengan profil dari seorang ayah ya, Iya. bapak yang benar-benar bisa menjadi ketahanan keluarga. Nah, selain itu komunikasi apa saja sih biasanya yang dilakukan di keluarga itu sendiri? Karena kita ini membahas bagaimana dia bisa sampai Iya. jadi duta ya, karena memang support sistemnya itu dari keluarga. Iya, Selain dari ayah, mungkin ada kakak yang jadi support juga. Sebenarnya kakak saya itu, terutama kedua kakak saya itu benar-benar mengarahkan saya seperti ini kamu harus ngelakuin ini, yang baiknya gini, yang jangannya, yang perlu dijauhin yang nggak usah, yang kayak gini gitu. Kebetulan kayak terutama kakak yang kedua saya benar-benar mengarahkan saya gitu. Kamu ngambil ini ya. Sebenarnya saya masih diarah-arahkan itu. Cuman ya tentu saja masih dengan kemauan saya sendiri gitu. Ya. Iya. Berarti memang masih ada komunikasi dua Iya. arah ya. Nah, berbalik dengan kegiatan positif saat masuk di SMA atau mungkin punya teman di luar sekolah, Iya. ada nggak sih yang mengarahkan untuk terjerumus ke dalam lingkungan yang negatif atau mungkin lebih ke penyalahgunaan narkoba? Kalau lingkungan saya terjerumus sih sepertinya enggak ya teman-teman saya. Cuman lebih kebanyakan mungkin masalah remaja kayak gini, kayak merokok seperti itu ya. Dan beberapa juga ada yang minum-minuman seperti itu ya. Banyak ya teman-temannya? Kalau banyak sih enggak gitu, maksudnya Cuman yang ada yang mengajak. kalau mengajak enggak, mereka kayak lebih ya udah ini kelakuanku ya kayak gini gitu. Tapi tetap berteman ya, Iya. dalam skupnya. Cuman saya membatasi Ya, juga. pembatasan dalam pergaulan. Iya. Nah, dari pandemi yang sudah dilalui sebelumnya, kegiatan apa saja yang biasa dilakukan sama Aditya waktu ada sekolah daring, Iya. pembelajaran online seperti apa? Ya, sekolah daring ya yang awalnya cuma 2 minggu jadi 2 tahun itu. Ya, banyak juga sih. Iya. Sebenarnya kebosanan di rumah itu ya mau ngapain bingung gitu. Sekolah juga cuman sambil lihat mentengin laptop atau HP gitu doang. Setelahnya juga bingung mau ngapain. Akhirnya saya kadang sama teman itu ngajak teman saya itu kayak keluar gitu main. Ya paling juga main bola kan. Rumah saya kebetulan ada lapangan juga dekat lapangan. Oke. Jadi main bola ya ngisi-ngisi aktivitas lah. Aktivitas ya. Iya. Nah, sekarang nih dari misi aktivitas, boleh nggak sih kasih saran, tips dan triknya buat teman-teman sober asik, tips triknya untuk menghadapi pandemi ini Iya. supaya kita sehat tanpa narkoba? Tips saya dari sendiri ya menurut pendapat pribadi saya ya memang narkoba itu ya pada dasarnya kita juga udah tahu lah bahayanya narkoba itu bagaimana, terus efeknya bagaimana juga. Tentunya ya jangan sampai lah kita gara-gara gak ada aktivitas atau bosen gitu malah ingin coba-coba gitu gara-gara apa sih dikata keren lah atau apa gitu. Gaul ya. Iya, dikata gaul seperti itu ya jangan sampai kayak gitulah. Masih banyak aktivitas yang lebih berguna untuk fisik kita sendiri gitu kan, kayak ya olahraga, gampang-gampangnya main sama temen itu juga udah termasuk olahraga juga loh. Udah aktivitas geraknya segala macem. Positif ya. Ya intinya cari kegiatan positif aja gitu lah, jangan sampai kayak menyendiri terus gitu ya. Gitu ya. Nah, itu tuh salah satu tips terkait dengan support system keluarga juga Iya. penting, teman-teman sober asik. Jadi apapun yang kegiatan kita ikutin terus, padat aktivitas nggak masalah. Yang penting Iya. kita bisa jaga diri, jaga Iya. imunitas tubuh Benar. supaya tidak gampang sakit. Benar, Karena iya. sakit itu susah nyarinya di mana kita nggak pernah Iya. tahu ya, toko mana yang jualan obat sembuh, obat sehat Benar. nggak ada. Baik, teman-teman sober asik yang kami cintai dan banggakan, cukup sekian kita ngobrol-ngobrol asiknya bersama Adik Aim Aditya AM, Maulana. iya, Aditya Maulana. Ya, jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli rujak uleknya. Cukup sekian, terima kasih. Indah pamit, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.